Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita dari jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jual beli dengan uang muka. Bismillahirrahmanirrahim. Qararun raqmun sita wa sab'an salasa wa samania tada. Keputusan nomor 76/3/8D Bisya'nin bai'il urbun, seputar jual beli dengan uang muka. Inna majlisa majma'il fikih Islam, bahwasanya majelis kajian fikih Islam al-mun'aqidu fi daurati mu'tamari as-samina, digelar di dalam pertemuan muktamar yang ke-7 di Bandari Sari Bihaun, di Bandar Sari, Brunei Darussalam, pada tanggal atau dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Muharram 1414 Hijriah atau pada tanggal 21 sampai 27 Juni 1993 Masehi. Ba'da itla'ihi, setelah sidang menelaah, alal buhusi, atas beberapa kajian, al-waridati, yang datang, ilal majma'i, kepada lembaga ini, bikhususi maudhu, seputar tema bai'il urbun, jual beli dengan uang muka. Wa ba'da istima'ihi, dan setelah sidang mendengar, ilal munaqashati, kepada beberapa diskusi, allati darat haulahu, yang telah berlangsung seputar tema akad tersebut. Qararun ma yali, memutuskan sidang ulama fikih terhadap beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, al-muradu bai'ul urbun, yang dimaksud dengan bai'ul urbun atau yang dimaksud dengan jual beli uang muka tersebut adalah bai'us sil'ah, menjual barang, ma'adaf'il mushtari, disertai dengan pembayaran pembeli, mablaghon, terhadap sejumlah uang, minal mali, dari harta, ilal al-ba'i, kepada penjual, ala annahu, atas dasar bahwasanya, an akhodu, jika pembeli, al-sil'ata, jika pembeli terhadap barang tersebut, uhtusibal mablaghu, maka dihitung atau dianggap sebagai sejumlah uang dari barang tersebut. Minas samani, adalah dengan bagian dari harta tersebut. Wa in taroka, jadi jika pembeli itu tidak jadi membeli, fal mablaghu lil bai', maka sejumlah uang yang sudah dibayarkan tadi itu menjadi milik si penjual. Wa yajri majro al-bai'i, dan berlaku terhadap ketentuan jual beli, al-ijarah, adalah transaksi akad sewa menyewa. La annaha, karena sesungguhnya akad ijarah itu bai'ul manafi, substansinya adalah jual beli manfaat.
Wa yustasna, dan dikecualikan minal buyu'i, dari akad-akad jual beli, kullu ma yushtaratu, setiap akad yang disyaratkan lisohatihi, keabsahan akad ini, qabdu ahdil badalainin, adanya salah satu serah terima penukarannya, fi majlisil aqdi, di dalam majelis akad, as-salami, yaitu akad salam, au qabdul badalaini, atau serah terima kedua penukarannya sekaligus. Mubadalatil amwali rubawiyah, yaitu setiap jual beli barang atau harga ribawi, walisyurfi, dan jual beli mata uang, wala yajri, dan tidak berlaku uang muka ini, fi al-murabahati lil amiri bisyira'i, pada akad jual beli murabahah bagi pihak pemohon oleh pembeli, di dalam marhalatil mua'adati, di dalam fase perjanjian, walakin yarji, tetapi berlaku uang muka ini, fi marhalatil bay'un, kepada fase penjualannya, at-taliyati lil mua'udati, setelah perjanjian itu. Yang kedua, yajuzu bay'ul urbun, boleh dilakukan jual beli dengan uang muka, idza qidat, jika dibatasi, fatratul intidori, menggunakan waktu, bizamanin mahdudin, yang telah ditentukan atau pada waktu tertentu, wayuh tasabu, dan dianggap al-urbun, dan dianggap uang muka tersebut, jazu'an, adalah bagian minas samani, dari harga barang, idza tamasyira'u, jika telah terjadi transaksi jual beli itu, wayakunu, dan ada uang muka itu, min hakil ba'i, adalah hak dari si penjual, idza adla, jika tidak jadi, al-mushtari ainis syara'i, pihak pembeli dari pembelian. Jadi maksudnya itu Majelis Kajian Fikih ini telah menggelar pertemuan muktamar yang ke-8 di Bandar Sari, Brunei. Setelah mendengar dan menelaah diskusi dari kajian lembaga mengenai tema jual beli dengan uang muka ini, sidang ulama fikih memutuskan beberapa hal. Di antaranya yang pertama, yaitu yang dimaksud dengan jual beli dengan uang muka ini yaitu menjual barang yang disertai pembayaran pembeli kepada penjual terhadap sejumlah uang. Jadi menjual barang disertai dengan pembayaran
pembeli. Jadi pembeli itu menyerahkan sejumlah uang kepada si penjual. Jika pembeli memberikan sejumlah uang itu, maka merupakan harga dari barang yang dibeli. Dan jika tidak jadi membeli, maka sejumlah uang yang tadi sudah dibayarkan itu akan menjadi milik si penjual. Untuk contohnya gini, ada seorang pembeli barang dengan cara uang muka. Kalau dalam sekian waktu tidak melakukan kesepakatan, maka uang muka tadi menjadi hangus dan menjadi milik si penjual. Nah, selanjutnya akad jual beli uang muka ini tidak hanya berlaku untuk jual beli saja, tetapi juga berlaku untuk sewa menyewa. Kenapa? Karena akad ijaroh ini atau akad sewa menyewa ini substansinya itu jual beli manfaat. Jadi kalau jual beli kan yang dijual belikan itu barang. Tetapi kalau ijaroh ini itu yang diperjualbelikan yaitu jual beli manfaat. Jadi uang muka ini tidak untuk jual beli barang saja, tetapi juga bisa dilakukan untuk jual beli manfaat yang biasa kita sebut sebagai ijaroh itu tadi. Nah, yang disyaratkan keabsahan dari transaksi ini yaitu salah satu serah terima barang atau serah terima penukarannya, seperti itu. Keputusan yang kedua itu maksudnya boleh dilakukan jual beli uang muka ini, tetapi harus disertai dengan waktu. Kapan gitu. Jadi contohnya gini, jual beli mobil, kemudian untuk mengikat akad itu maka diberi uang muka, tetapi harus ditetapkan juga kapan kemudian pembeli itu melunasi pokok harga dari barang yang dibeli. Nah, barulah setelah itu akad itu menjadi sah. Tetapi jika uang muka itu tidak diberikan batasan waktu, maka itu adalah tidak boleh di dalam jual beli uang muka ini. Nah, uang muka tersebut adalah bagian dari barang, bagian dari harga barang. Contohnya ini harga mobil itu 10 juta. Lalu si pembeli itu memberi uang muka 2 juta. Nah, berarti sisanya yang 8 juta itu yang harus dibayar setelahnya. Nah, tetapi di sini kalau misalkan setelah memberikan uang muka lalu si pembeli ini tidak jadi membeli, maka secara tidak langsung uang muka yang sudah dibayarkan terlebih dahulu atau uang muka yang sudah dibayarkan waktu di awal itu otomatis akan hangus dan menjadi hak milik si penjual itu. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.